wai PP itu berarti kesalahan dari Ile, bukan dari Ike. Kalau nak kutukan Ike berarti kesalahan Ike. Tapi kalau wai non PP mulai dari Lawokele sampai Deri, nah PP itu berarti kesalahan dari Ile. Karya agama rai Ile kan PP itu non kesalahan Ike tak tetap rai Ile kan? Na bini ruang pe anak sekolah rabang ada lemak pelagu kai bukit kai jadi kami ruang pe dan waktu haus stop peralang papan pe baik pelagu dengar niku cuma orang tua mari mi titempi kesalahan titik aku enak ke tu perlu alang baik go kanon papa ti nak go bata go kapun udah nggak bidung pak pagi go dengar bata go kapun na bayo kota ke bin pe pas anak lango lalakan pe kena bin pe lalakan ko turu kamar pe akan elat ko lali rene kan amanan pi juga cari yang kesalahan itu dulu tapi yang kalau tidak kak saya ada kesalahan kami bahkan mataku sebab musuh tapi lango rene go yang nol anak go naik pe lali rene pe dinda tiru kai ari go yang kakak go ari go yang nolong pelelire am kamen kote te bololong ku ruwa kan pelelire en pem nya mi pira plana moro la re den pun go ka cuma ini lalire tireran te langgo en di bololong pe kalau na ta hala kalau re orang karena besok dari pagi jam 1 terus sampai di rumah jam 1:30 saya dengar bunyi-bunyi langsung saya panggil anak istri semua lari ke gunung sama bapak semuanya. Di rumah ada berapa orang waktu itu? Dalam rumah? 14 orang. 14-nya selamat? Selamat semua. Awalnya cuma anak satu, ibunya cuma 2 orang saja yang tidak tidur. Terus saya punya anjing itu ketuk 3 kali pintu. Mungkin dia tanda-tanda kah apakah. Rumah habis, rata tanah habis. Bapak juga tinggal di rumah jadi paginya. Sampai selesai peristiwa banjir, bapakmu ada di dalam kamar? Iya, dalam kamar. Sampai pagi selamat? Sampai pagi baru saya panggil datang, dia masih hidup. Syukur. Anus Derusari malam itu waktu kita dengar bunyi itu dari atas turun nih bunyi jadi kita ini sementara itu kasih lor jagung tuh jadi kebetulan dia bunyi sudah terlampau kuat besar sehingga kita mau kita panggil tetangga ada kali daerah sebelah sehingga dorong keluar keluar semua? Iya dorong keluar kalau tidak keluar kalau dia betul habis ini kamu bunyi di atas turun besar tapi kurang bunyi tidak sangat hilang pikir gunung ini dia mau apa turun runtuh turun jadi panggil bini kita malam itu keluar ke rumah apa tiada tapi longsor saja ya, hujan terlampau lebat dari pagi sampai malam tuh sehingga dia apa aja dia runtuh turun juga ini ada bekas-bekas jalur yang hingga kayu-kayu yang besar itu biasa dia masih kuat dia ada kuat juga keluar mengungsi itu orang sendiri yang kasih keluar mengungsi ya, dia orang mau mengungsi jadi bini kita tuh di kebun semua Pak. Di kebun tapi di atas bukit sih ya. Malam itu kita lari keluar juga tinggal di kebun juga jadi dia hantam jadi dia kena di pintu situ jadi sapele dengan papang jadi dia di situ dia keluar kita ada di sini tapi kita panggil orang keluar aja antar bini ke apa semua di rumah sebelah sana ada bukit sedikit jadi orang bisa bertemu situ korban yang 3 yang mati ini yang 2-nya belum orang besar sama anak kecil 1 mengungsi nanti pagi baru orang datang lihat orang rumah angkat kian kotor
selamatkan dua orang lari banjir bawah. Tapi selamat. Selamat. Ya, hanya luka saja. Kain kotor-kotor kami cari ya. Kalau kami punya baru angkat simpan saja ini. Dia sama Wala ini yang 3 orang mati tapi 1 sudah dapat. Awal jadi sudah kubur. Yang 2 masih hanyut. Waktu malam itu malam kecil tidak dengar apa-apa. Tidak dengar, hanya hujan, angin saja. Yang batu-batu apa semua? Batu-batu kami tidak dengar. Sampai saya selamatkan anak 2 di dalam ini. Saya lewat ke sana, air sampai di sini sudah. Saya jalan begini, angkat 2 orang begini kan. Sampai di sini berdiri di kaki 5 ini baru saya sangka saya punya anak 2 di sini tuh hanyut tuh. Jadi saya nangis peluk gendong anak yang kecil ini, saya nangis saya sangka anak-anak di sini di bilik kanan ini. Tapi hanyut 1 yang anak pertama turun, dia sangkut di sana di bawah bunga yang di bawah dekat air laut. Hanyut di situ. Iya. Tapi dia punya bapak lari cari baru begitu dapat, dia sangka anaknya sampai di air laut. Jadi malam itu memang malam lampu tiada tuh. Jadi dia pinjam orang punya senter ini bawa cari. Hanya dengar itu angin hujan. Habis angin hujan tapi kita takut tuh, jadi berdiri tidak tidur juga, berdiri di dalam rumah saja. Tiba-tiba angin, bukan dengar angin hujan tapi batu kayu kena saya ini mah. Jadi saya bilang, suami bilang, aduh kayu batu di atas kepala kita. Tidak lama air bawa pergi sini sampai di sini sudah ini. Sudah. Jadi kita bikin selamatkan anak 1 yang paling kecil ini, terlepas saya punya tangan, jadi saya cari begini baru saya sendiri dapat, langsung saya tarik angkat begini. Saya punya mama ini dia punya kaki pun nyilu semua kan, jadi dia tidak lari, dia berenang di dalam air, dia sampai hidup di situ. Baru saya punya adik ini nangis bilang, kakak kita punya mama tiada ini. Saya bilang, ya adek, saya ingat mama kan, ingat saya punya anak 2 di sini. Saya punya mama pun begitu. Kami yang minggu pagi itu bilang Deken datang misa kami. Selama dia datang di sini, pas dia terkejut. Jadi pas saya punya anak sama suami itu langsung dorong naik itu kereta otonya langsung antar dia di rumah sakit. Febrianti Bluse. Belandina Barat. Pulang dari gereja kan hujan terus tuh, jadi pas sampai di rumah baru hujan. Jadi semuanya itu kayak waspada, tapi kan kayak tidak seperti kemarin-kemarin tuh, jadi semuanya tuh kayak biasa saja. Soalnya hujan-hujan begini kan kami juga rasanya kayak biasa saja begitu. Jadi ya kami tidur juga kayak tidak nyenyak begitu, sadar sedikit begitu. Habis itu baru pas jam kayak kaget saja begitu, kayak jam 1 begitu kaget tuh, macam dia sudah angkat kami dari bawah begitu kan. Ini kan rumahnya kami di sini. Jadi diangkat kami 2 kakak ini kan, nenek di dapur, kami 2 kakak kan di depan. Jadi pas diangkat kami kaget tuh, badan sudah basah semua, kami sudah di atas begitu. Baru dia bawa kami ke bawah, kakak ini kan peluk, baru dibawa kami ke bawah situ peluk. Baru saya suruh kakak ini pulang kayu begitu, jam 2 bisa berdiri terus masuk ke dalam situ. Habis itu baru kami 2 kakak ini jalan sampai di sini untuk selamatkan nenek. Baru kami jalan dulu. Besar itu cuma belum batu-batunya belum turun semua, air dengan kayu-kayu begitu masih. Lama kak antara pertama air dan kayu dengan batunya? Lumayan, soalnya pas dulu dari sini iya, sampai di bawah langsung ke sini dulu. iya, jalan ikut mereka. Ini masih bisa jalan. Waktu itu airnya lewat di pinggang ya. Jalan sampai di nenek mereka di sini, baru kami kakak ini selamatkan nenek di sini. Ketinggi selamat di situ. Bukas lema. Begitu banjir itu langsung lempar dan telur keliling rumah. Jadi air langsung surut. Begitu. Setelah surut baru kami lewat dan keluarga lewat. Begitu keluarga bilang mau keluar, saya bilang tunggu, jangan keluar dulu, tenang dulu.
Ini kita melihat arah yang mana dulu baru kita bisa keluar. Kalau kita keluar sembarang nanti bahaya. Rafael Raya. Kalau kita sadar kan, kita biasanya kan leluhur kan kalau itu parang dengan tombak itu kasih pancang di depan pintu itu. Untuk itu sepertinya banjir itu kena perintah dilewat sebelah kiri dan sebelah kanan, dia tidak lewat itu. Tenangkan ya. Ataukah itu bulu, bambu bulu itu kita tombak di depan pintu itu kalau banjir kan. Kami pulang dari gereja kan, kami tidur pakai sip, saya dengan saya punya anak, saya punya istri. Waktu itu saya punya istri kan sakit kepala, jadi dia bilang amat tidur tapi waspada. Saya terlalu sakit jadi saya istirahat duluan, tapi kamu hati-hati. Sesaat tidak sampai 5 menit itu saya bangun dari tidur karena saya dengar gemuruh dari gunung kan. Jadi saya bangun itu air sudah di leher sini di dalam kamar kanan gitu. Ini Pinggangnya air. ya. Jadi saya tidak selamatkan saya punya istri itu dibungkus oleh kelambu dengan itu tempat tidurnya sekalian itu dia tergulung begini. Dia pakai gigit itu kelambu baru dia terbuka dia keluar. Saya teriak anak-anakku itu 2 orang itu dia masing-masing di kamar mereka, saya kasih keluar mereka. Pas itu ada batang kelapa dari gunung kah dari mana dia hantam di tengah-tengah pintu kan, jadi kami berdiri di situ kami doa saja. Saya bilang kita pasrah, saya punya nama leluhur Koli Lanang, kalau memang kamu selamatkan kami hanya mohon itu saja. Dengan Tuhan juga kami berdiri sampai sekitar jam 3 itu agak reda baru kami cari jalan keluar dari rumah karena takut itu siapa tahu roboh rumah dan sisa rumah ini kan jadi ada. Jadi kami waktu kejadian itu kami tetap di dalam rumah. Kita pasrah, kita mati hidup dalam rumah saja, kita punya prinsip begitu. Iman Pura. Jadi malam itu hujan angin yang deras, kira-kira jam 10-11 itu lampu listrik semua sudah padam. Pas kejadian itu jam 1 lewat, dan itu puji Tuhan saya masih dalam posisi belum tidur. Ketika bunyi gemuruh, saya lari ke pintu depan, buka pintu, ternyata air sudah naik sekitar 3 meter. Dan kebetulan saya juga punya anak merah yang baru berumuran 3 bulan. Di saat itu juga adik ipar saya kebetulan dari Luleba, malam itu kami bersama di rumah. Dan anak merah saya diselamatkan oleh adik ipar saya. Dan kami keluar melalui pintu belakang dapur. Di saat itu ketika kami berada di luar, air sudah diperkirakan di atas pinggang kami. Dan malam itu juga kami berhasil lari ke atas bukit di kantor desa. Dan kami berdiri bertahan di situ sampai jam 11 siang menunggu kendaraan dari Luleba untuk mengevakuasi dari tempat bencana ke Luleba. Jadi malam itu saya pikir itu gunung itu runtuh, tapi ternyata air yang deras dan bebatuan sehingga malam itu rumah banyak yang sapu rata bersih dan rusak parah yang memang tidak bisa dihuni. Korban untuk desa Tanjung Batu 5 ya? Semuanya sudah. Yang 2 belum diketemukan. Ini tempat yang terjadi banjir bandang ini memang dulu itu memang tempat laluan banjir. Dan akhirnya terulang lagi yang lebih dahsyat. Dan bebatuan semua ini dari gunung. Bernadus Guru. Kisaran 26 atau 27 diantaranya. 26 atau 27. Sekarang masih ada beberapa lagi yang dalam pencarian. Tapi sebagian besar sudah ditemukan, Pak. Oh iya. Sebagian besar sudah ditemukan. Istilah kampung itu bahwa bisa dikatakan Mae Bura. Mae. Longsor turun dan juga Mae Bura. Kalau Mae Bura itu istilah orang tua dulu yang sepertinya yang dia punya kejadiannya itu air itu dengan sendirinya muncul
Sekalipun kemarau Pak, sekalipun kemarau, biar kemarau panjang, tapi kalau dia mau muncul, tetap dia muncul. Dan dia muncul, itulah dia bawa material. Kali semua itu keluar, dan bisa juga sebesar sedasat itu, tapi tidak sedasat besar ini Pak. Palingan dia bisa tempias di kali induknya, tapi dia buka tangannya, tapi tidak sebelebar seperti ini. Dan kalau itu pun kalau warga ada yang lihat, maka warga tegur dan dia akan dengan sendirinya dia akan beralih ke induknya dan dia akan reda sendiri. Kalau warga kita lihat, kita sempat lihat dan tegur. Bahkan kalau istilah kami punya, kalau menurut pelaksanaan seremonial sini, maka warga kalau sempat lihat kepalanya pertama muncul, dia langsung buang telur, lempar telur untuk buat teguran. Maka dengan sendirinya dia akan turun, rendah, dan larinya ikut arahnya. Karena itu sudah menjadi peninggalan nenek moyang kita. Itu bukan hujan dulu Pak, biar sekalipun kemarau dia akan muncul. Tetapi kalau kita warga lihat dan tahu, maka kita tegur. Sehingga kalau mae itu seperti bentuknya begini, dia ratakan, batu semua di bawah habis kalau namanya mae. Beda dengan banjir-banjir yang hujan biasa. Banjir udah hujan biasa ya paling-paling dia bawa kelapa-kelapa yang jatuh. Kan bawa tolok ile alen gole. Tolok melingkupi semua desa yang ada. Ini induknya. Apa yang kita miliki, kita buka tangan. Apa yang orang butuhkan, bukan harta, itu bukan menjadi ukuran tenaga, kita salurkan. Maka hikmahnya di sini kita akan ambil hikmahnya. Saya bukan apa, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, leluhur, nenek moyang, leluhur tanah, bahwa selalu ada. Jadi saya bersyukur sekali. Sementara kejadian malam itu juga saya menyelamatkan 3 nyawa. Salah satu anak yang titik awalnya dijeblos itu banjir bawah sampai kandas di rumah saya. Sekaligus dia langsung muncul. Kami mau menyelamatkan diri, lari, baru dia muncul dengan sendirinya. Dia muncul dalam keadaan lumpur. Toh. Maka istri saya dia datang dipanggil Bapak Nals, baru istri saya, siapa itu? Aduh, berarti banjir sudah datang. Selamatkan dulu. Saya langsung pegang dia. Datang lagi anak kecil 2 orang, umur ya sekitar 15 tahun. 13 tahun. Muncul dari Laut Paromo. Dalam keadaan acak-acak, lumpur yang sudah sampai di laut ini Romo. Dia lihat kami senter, maka dia lihat cahaya senter, dia langsung jalan menuju dari belakang rumah saya. Baru saya kaget lagi, aduh ada lagi anak kecil yang muncul. Saya tanya tetangga saya, siapa? Aduh anak itu banjir bawah sudah sampai di Laut Kanadus. Selamatkan lagi 2 orang itu. Saya ngomong, jangan omong banyak adik, selamatkan diri dulu. Masalah keluarga, masalah anak, masalah suami, ukuran kedua. Berantakan, saya kasih tahu istri anak saya, kamu ikut saya dari belakang, kejar saya. Saya selamatkan 3 orang ini dulu. Jadi saya selamatkan itu, anak itu sampai bawa ke rumah Bapak Pius itu, baru saya suruh bersihkan mereka dulu. Bersihkan mereka, kasih lap mereka, ambil selimut, kasih pakai mereka dulu. Jadi inilah tempat pemele untuk banjir masuk di rumah saya. Semua mentok di sini dan belok ke sana. Ya, saya syukur kepada Tuhan bahwa rumah saya memang betul. Warga banyak yang rumahnya rusak. Dan kami yang lain mungkin masih utuh untuk bisa melindungi warga yang ada ini, yang mungkin Tuhan itu adil. Bahwa ada yang korban seperti itu, kita ada juga yang terselamatkan untuk membantu rekan-rekan kita. Nah, itu Tuhan adil. Tuhan itu adil. Dan saya merenungi sendiri bahwa selama ini apa yang saya bikin itu tidak salah. Karena itu untuk banyak orang dan Tuhan itu tahu. Tuhan itu adil. Itulah saya bersyukur kepada Tuhan dan juga leluhur leluhur tanah yang selama ini yang saya nikmati, saya tinggal dan tidak sia-sia. Itu saya ambil hikmahnya. Dan kampung halaman itu tetap menjadi kampung halaman saya. Ya. Kalau sekalipun direlokasi untuk dipindahkan, tapi kampung tetap jadi kampung. Dan seremonial adat kita tetap ikuti. Itu menjadi turun-temurun kita. Harga mati. Setiap hari kita melaksanakan pembersihan
kebersihan di tempat ibadah di gereja ini untuk sementara masih pelaksanaannya 45%, yang di dalam sudah kita bersihkan. Jadi kita juga masih membutuhkan bantuan untuk air untuk mendorong lumpur-lumpur yang sudah agak mengeras itu biar bisa lebih mudah untuk sementara ini yang menjadi kendala untuk peralatannya Bapak. Jadi kita terlalu minim untuk peralatannya. Terus untuk air bersih, untuk air yang buat nyemprot itu juga kita juga kesulitan, kendala di sini. Ya, masalahnya transportasi juga jauh. Jadi satu hari kita paling cuma ada 4 tangki. Ya. Padahal di sini lumpurnya tebelnya 10 cm. Jadi kalau kita tidak pakai air itu kita kesulitan. Gitu Bapak. Kalau ada mesin pompa, ini saran. Pompa air itu ambil dari air sana, air laut sana. Kita sedot, ya toh, bawa ke sana pakai selang. Itu selesai masalah. Iya. Sementara ini kendala kita situasi dan lokasi. Karena bebatuan yang besar, untuk alat manual kita tidak memungkinkan. Jadi kita butuh alat berat yang banyak harusnya. Ya sementara itu kendala kita. Selain itu tidak ada, itu salah satu solusinya. Ya. Kita dari Brimopolda Jatim, kita Brimob Nusantara, jadi kita membackup seluruh Indonesia. Ya. Jadi setiap ada bencana, setiap ada kegiatan kemanusiaan, Brimob selalu untuk Indonesia. Kita laksanakan dengan ikhlas saja. Kalau kita sudah biasa aja, kita enjoy saja. Jadi sudah biasa kita. Jadi kalau kita laksanakan dengan ikhlas, enjoy, tidak akan berbeban kita.